Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang apa itu hutang bagi hasil. Kenapa bisa terjadi gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba mencontohkan dalam kegiatan budidaya peternakan. Nah, peternakan kambing gitu ya. Kita punya modal, kemudian kita tentunya beli kambing, penggemukan. Kemudian tentunya dalam proses itu kita membutuhkan pakan, kemudian ada biaya perawatan atau biaya tenaga kerja kandangnya gitu ya. Kemudian pemakaian pakannya, beban biaya pakannya. Kemudian nanti kita kambingnya setelah dipelihara sekian waktu tentunya akan mengalami pertumbuhan. Tentunya harganya juga akan meningkat. Bisa meningkat, bisa turun juga ya. Nah, ini kita asumsikan meningkat lah. Kemudian kita dari modal yang ada kita beli lagi, kambing lagi. Nah, itu berapa dan bagaimana mencatatkan labanya dan bagaimana bagi hasil labanya. Nah, ini kita akan bahas dalam video kita. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Kita masukkan dulu modalnya. Kita masuk ke halaman produksi, budidaya, dan perdagangan. Kita masukkan modalnya, tanggal berapa gitu ya. Nah, kemudian masuknya kemana? Anggap aja itu kita terima kas tunai, terima uang tunai. Nah, kita masukkan ke kas. Sebagai apa itu? Sebagai modal. Sebagai modal tentunya. Nah, ini modal BUMDes. Ini penyertaan desa. Penyertaan modal desa gitu ya. Jumlahnya 10 juta. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya uang tunai 10 juta sebagai apa? Sebagai modal BUMDes di jurnalnya. Di neracanya juga terbentuk demikian. Nah, di neracanya akan tampil di kas unit peternakan kita punya 10 juta. Sebagai apa itu? Diaktifkannya adalah sebagai modal BUMDes. Nah, ini balance ya. Nah, kemudian kita belanjakan. Kita beli apa? Nah, kita beli kambing remaja 3 ekor harganya 2 jutaan. Kita beli, berarti kas keluar ya, kita mengeluarkan uang. Kita mengeluarkan uang untuk beli kambing. Kas keluar, kemudian klik tambah. Tanggalnya berapa kita belinya, diambilkan dari mana? Diambilkan dari kas unit peternakan. Kemudian klik tambah. Sebagai apa? Kita bikin adalah persediaan hewan ternak. Kita akan beli ternak ya. Nah, ini beli 3 ekor kambing remaja. Harganya masing-masing 2 juta. Berarti total 3 itu 6 juta. Klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, kalau kita lihat di neraca, uang tunai kita tinggal 4 juta. Yang 6 juta tadi sudah kita keluarkan. Untuk apa? Untuk menjadi persediaan hewan ternak ini. Kita punya dagangan atau kita punya persediaan untuk digedekan atau nanti dijual. Kita punya persediaan 6 juta. Jadi totalnya masih 10 juta. Nah, karena kita masukkan di akun persediaan hewan atau persediaan barang dagangan ini. Nah, untuk mengetahui jumlah-jumlahnya hewan ternak yang kita miliki, misalnya hewan ternak yang remaja kita punya berapa, yang jantan punya berapa, yang betina punya berapa, yang dewasa jantan punya berapa, itu kita perlu klasifikasikan atau perlu kita bikin data ya, daftar stok. Nah, kita bisa bikin kayak daftar dagangan gitu. Kita bikin datanya di daftar stok. Kemudian kita klik tambah atau persediaan hewan ternaknya itu. Klik tambah, kita bikin kodenya, misalnya RMJ 01 misalnya. Nah, namanya apa nama ininya? Misalnya anakan remaja. Kambing remaja kalau enggak ya. Nah, kambing remaja. Nanti ada kambing dewasa tentunya. Ekor, satuannya ekor, data suppliernya siapa? Nah, kalau kita nggak tahu, kita beli di pasar nggak tahu namanya, ini strip, itu aja di strip lagi. Ini ya. Kemudian kita simpan datanya. Nah, dah ya.
Ini kita sudah punya stoknya nanti. Kalau kita sudah bikin daftar seperti ini, kita masukkan di penyesuaian stok. Karena kita tadi udah beli 3 gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di saldo-saldo ini, nah ini ada total kartu persediaan barang dagangannya masih 0. Karena tadi datanya belum kita masukkan. Nah tapi di saldo buku besar persediaan barangnya, nah itu kita ada 6 juta tadi, kita sudah mengeluarkan buat beli 3 ekor tadi. Nah di sini ada selisih karena di daftar stok dengan di daftar persediaannya, di buku besar persediaannya tidak sama jumlahnya. Di sana ada 6 juta tapi di daftar stoknya masih kosong. Bagaimana menyamakan? Kita masukkan dulu, tambah tanggal berapa gitu ya. Nah, kemudian klik tambah lagi. Kita punya kambing remaja nih. Nah, oke, kita baru punya stok kambing remaja. Nah, stok awalnya berapa? Kita beli 3 tadi. Nah, harga belinya berapa? 2 jutaan. Asumsikan jualnya 2 jutaan juga ya. Nah, ini misalnya nggak kita jual. Kemudian save row, reload. Nah, ini kita punya 3 ekor, harga pokoknya 2 juta, harga jualnya asumsikan juga 2 juta. Nanti kalau jualnya lebih mahal atau lebih murah ini bisa diganti. Cara kalau nanti menjual nanti kita bikinkan videonya juga. Kemudian ini kita simpan. Nah, kemudian ini kita bisa refresh, nanti akan sama. Nah, ini akan balance ya. Di kartu persediaan kita ada 6 juta, 3 ekor anakan tadi. Nah, di buku besarnya juga ada 6 juta. Oke ya. Ini kita sudah punya 3 ekor ternak. Ini kalau kita lihat punya kambing berapa, di daftar stok kita bisa tahu. Kita punya anakan remaja 3 ekor gitu ya. Tapi kalau kita pembeliannya terus dimasukkan akun tersendiri misalnya, nanti kalau kita jual satu, kita nggak ngerti jumlahnya sekarang pada berapa itu, misalnya sudah banyak macamnya kita jadi nggak ngerti. Tapi kalau melalui inventory ini atau daftar hewan atau daftar stok hewan-hewan kita yang kita miliki, kita jadi tahu. Misalnya kita punya kambing jenis ini berapa, kambing jenis ini berapa, jenis ini berapa, sudah dijual berapa gitu, nanti akan tahu. Oke ya. Ini kita sudah punya 3 ekor. Kemudian beli pakan ternak. Nah, oke ya, kita kemudian beli pakan ternak. Menunya di apa? Di kas keluar. Nah, ya kita nanti lihat dulu ya sebelum kita beli pakan ternak. Kita lihat dulu di neraca setelah kita melakukan penyesuaian stok tadi seperti apa. Nah, ini tetap uangnya. Nah, di persediaan ini tetap karena ini di akun ini tadi di buku besarnya ada, tapi di stoknya kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita buat stoknya, jadi ini tetap seimbang antara yang tercatat di buku besar ini, di neraca ini, dan stoknya. Nah itu sama, maksudnya nilainya sama. Oke, setelah itu kita belanja lagi. Nah, klik tambah. Ini sekaligus jadi pembeda nanti antara stok yang kita punya daftar stok dengan yang stok hanya dibuat di akun gitu ya. Nah ini tanggalnya berapa, kita belinya diambilkan uangnya dari mana? Dari kas unit peternakan. Kemudian klik tambah, kita beli apa? Kita bikin juga akun tadi, akun persediaan unit ternak. Nah ini kita juga bikin akun persediaan. Nah ini kita beli pakan ternak. Mau dikasih keterangan detail juga bisa. Beli pakan ternak berapa gitu misalnya ya, atau misalnya 500 kilo, sekilonya berapa gitu bisa. Nah ini beli pakan ternak 1 juta. Kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah kemudian kita punya persediaan ini, kita lihat ya. Setelah kita beli, nah, kita uangnya tinggal 3 juta karena yang 1 juta sudah buat belanja lagi tadi. Buat belanja apa? Belanja ini pakan ternak, masuknya ke persediaan unit ternak. Ini masih jadi aset karena belum kita gunakan. Jadi kita mengeluarkan duit 1 juta, dapat barang nilainya 1 juta, masih dianggap sebagai aset kita. Aset ini akan berkurang kalau nanti misalnya dijual atau dipakai gitu ya. Nah kemudian sering berjalannya waktu kita melakukan transaksi lagi adalah beban biaya perawatan dan beban biaya pakan. Nah kita masukkan dalam aplikasinya.
di kas keluar. Kita mengeluarkan bayar tenaga kandang, kita akan tentunya ngambil uangnya dari kas. Klik tambah, tanggal berapa, kita ambilkan dari mana uangnya ya, dari kas unit peternakan, kemudian klik tambah. Nah ini sebagai apa? Sebagai beban. Kita cari beban biaya dan operasional peternakan gitu ya. Bayar tenaga kandang misalnya 2 juta tadi. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini karena sudah bayar tenaga kerja, tentunya uang kas kita sekarang kan berkurang ya. Nah, kita sudah bayar tenaga kerja. Di kas tentunya sekarang tinggal 1 juta karena sudah bayar tenaga kerja tadi 2 juta. Nah, 2 juta itu kita anggap sebagai rugi 2 juta karena kita sudah bayar tenaga kerja tapi belum dapat penghasilan gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi penggunaan pakan tadi 750.000. Nah, ini ya beban biaya pakan 750.000. Jadi kita menggunakan pakan yang sudah kita miliki ini. Nah, ini ya. Di persediaan unit peternakan ini kita keluarkan sebagai beban gitu ya. Caranya apa? Caranya bagaimana? Dengan jurnal penyesuaian. Kemudian klik tambah, tanggalnya berapa. Nah, dimasukkan kemana? Nah, masuk menjadi apa? Atau menjadi apa itu? Nah, menjadi beban. Beban mana? Beban biaya dan operasional peternakan gitu ya. Oke. Kemudian ini penggunaan pakan. Penggunaan pakan ternak, pakannya sudah dipakai gitu ya. Nah, jadi itu bagian komponen produksi. Jadi bayar tenaga kandang, pakan ternak itu bagian komponen produksi, udah diberikan itu. Jadi pakannya udah berkurang atau hilang. Nilainya 750.000. Nah, kemudian dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari persediaan unit peternakan ini ya. Oke, jadi kita mengambil pakan diambilkan dari tempat pakannya tadi tentunya gitu ya. Nah, kemudian ini kita simpan. Nah, kita sekarang bisa lihat neracanya. Kita lihat neracanya. Nah, uang kas kita tinggal 1 juta tadi ya, tetap ya. Kemudian kambingnya juga tetap. Nah, sekarang persediaan pakannya ini berkurang nih, tinggal 250.000. Yang tadinya 1 juta. Nah, ini perginya kemana? Perginya tentunya menjadi beban lagi. Nah, beban akan mempengaruhi laba rugi. Kita sudah mengeluarkan uang 2.750.000, tapi kita belum dapat apa-apa nih. Nah, berarti kita sudah mengeluarkan duit tapi belum dapat apa-apa. Itu berarti masih mengalami kerugian. Ya. Tapi dalam waktu ini, ketika kita mengeluarkan biaya beban segini, biaya beban operasional produksi atau penggemukan tadi, kita menghabiskan uang 2.750.000. Sekarang harga kambingnya udah meningkat. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari ketika kita jual ke pasar gitu ya. Kambing itu sekarang nilainya berapa? Nah, ternyata ketika kita jual nilainya sekarang 4 juta satu ekornya gitu ya. Berarti ada peningkatan. Yang tadinya kita beli 2 juta, diberi makan, dipiara, sekarang kalau dijual harganya 4 juta. Nah, itu dianggap harga perolehan kita. Gitu ya. Harga pasaran ini yang menjadi patokan kita. Patokan nilai aset kita sekarang. Nah, caranya gimana? Nah, kita masukkan dalam aplikasi lagi. Sekarang harganya menjadi berapa tadi? 4 juta. Nah, kita bikin daftar stok lagi. Kita bikin daftar stok. Anggap aja itu adalah kambing remaja. Kambing remaja sudah tadi. Kambing dewasa. Ini kodenya misalnya apa? DWS.01 misalnya. Kalau jantan ya dipisah jantan, betina dipisah betina. Kodenya bisa dikasih kode sendiri. Ini adalah kambing dewasa. Misalnya kita samakan aja jantan dan betina ya. Nah, anggap aja harganya sama gitu ya. Suppliernya ya strip-strip aja nggak apa-apa.
Misalnya kalau kita beli orang di tempat orang, kita piutang gitu, kita bisa dikasih nama. Misalnya kita kambingnya diutangi, belinya utang itu bisa di sini dikasih nama suppliernya. Nanti kita jadi tahu punya utang berapa. Oke ya, kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah punya kode ternak ya, kode ternak untuk kambing dewasa DWS 01. Nah, tapi kita belum punya nih. Nah, kita sesuaikan di penyesuaian stok lagi. Di penyesuaian stok, klik tambah, tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Oke, kemudian ini kambing dewasa. Nah, kambing dewasa. Kita punya kambing dewasa berarti berapa sekarang? 3 kambingnya. Yang tadi kita primakan itu jadi gede. Harganya sekarang 4 juta. Nah, harga jualnya juga asumsikan 4 juta. Zebro, kemudian reload. Nah ini kita sudah punya harga kambingnya jadi 4 juta sekarang. Kemudian kita simpan. Ya. Nah ini kemudian kita refresh. Nah ada selisih nih 12 juta. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kambing remaja kita masih tercatat. Ya, harusnya kan sudah nggak ada. Ganti jadi kambing dewasa. Caranya gimana ini untuk menyesuaikan? Kita klik kambing remajanya. Kemudian kita edit, nah klik OK. Sekarang nggak ada 0 gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah gini, kita kambing remajanya nggak ada, tapi berubah menjadi kambing dewasa. Sekarang kita punya kambing dewasa 3 ekor. Nah ini kita bisa refresh lagi. Nah ini ternyata ada selisih nih, ada selisih 6 juta. Nah, kok ada selisih 6 juta? Kita punya nilai lebih berarti, ya kan? Karena di kartu persediaan barang kita ada 12 juta, tapi di saldo neracanya cuma 6 juta. Berarti ada selisih 6 juta. Ada peningkatan tadi, peningkatan nilai jualnya. Itu masuknya sebagai apa? Nah, kita masuk ke penyesuaian nih, ke jurnal penyesuaian. Ke jurnal penyesuaian, kemudian kita klik tambah. Tanggalnya tanggal berapa? Kemudian kita cari, masuknya kemana? Nah, masuknya ke akun persediaan hewan ternak. Oke. Kemudian ini adalah peningkatan nilai jual ternak gitu ya misalnya. Jumlahnya berapa tadi meningkatnya? 6 juta ya. Ada perkembangan 6 juta. Nah, didapat dari mana perkembangan itu? Dari biaya produksi itu, dari biaya produksi yang kita gunakan. Nah, kemudian setelah itu kita memperoleh pendapatan, kita mengeluarkan biaya produksi, tentunya kita akan memperoleh pendapatan dari biaya yang sudah kita keluarkan itu. Berarti dari pendapatan. Dari pendapatan. Nah ini dari pendapatan ternak lainnya, karena kita belum menjual. Kalau ini nanti ada masuk ke pendapatan penjualan setelah ternaknya kita jual. Ini adalah pendapatan peternakan lainnya, yaitu peningkatan nilai jual ternak dari biaya produksi tadi ya kan. Kemudian kita simpan datanya. Nah ini kita sekarang bisa cek di neraca. Nah kita masukkan kapan, kita tampilkan, kita lihat neracanya gitu ya. Kita lihat neracanya. Nah sekarang kita memiliki laba 3.250.000. Nah nilai persediaan hewan ternak kita naik dari tadi 6 juta menjadi 12 juta, ada kenaikan setelah kita menggunakan biaya produksi 2.750.000. Uang kas kita tetap, yang berubah adalah persediaan hewan ternaknya. Nah itu diakui sebagai laba, dicatat sebagai laba. Labanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hewan ternak ini. Kita belum punya uangnya. Akan jadi uang kalau itu sudah dijual. Nah, kalau itu dijual kita akan masuk ke kas gitu ya. Jadi kita mengeluarkan biaya produksi, beban-beban produksi, kemudian kita akan memperoleh pendapatan atau nilai tambahnya itu akan menjadi pendapatan. Bertambah kemana? Bertambah ke persediaan ternaknya gitu ya. Dan pertambahan itu tercatat sebagai apa? Tercatat sebagai pendapatan dan menghasilkan laba. Nah, laba bersih menjadi laba bersih setelah dikurangi dengan beban-beban gitu ya. Nah, gitu. Ini kita sekarang sudah memiliki aset ternak 12 juta dari 3 ekor kambing itu. Oke. Nah, kemudian kita melakukan transaksi beli kambing lagi. Kebetulan ada yang jual nih. Nah, kita masih punya saldo kas. Tadi kita punya kas 1 juta, kemudian kita belanjakan.
Nah, kemudian kita belanjakan. Nah, kita ke menu kas keluar, klik tambah. Nah, ini ya. Keluarnya dari mana? Dari kas unit peternakan, kemudian klik tambah. Masuk lagi ke persediaan lagi. Persediaan hewan ternak ya. Ini beli kambing anakan 1 ekor misalnya, harganya 1 juta. Nah, ini ya, 1 juta. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, kita cek di neracanya. Uang kas kita habis karena kita belikan kambingnya. Nah, persediaan hewan ternak yang tadinya 12 juta nambah 1 juta nih. Nah, tadi 13 juta di neracanya. Tapi kita coba lihat di daftar stok. Di stok yang kita miliki. Nah, kita baru memiliki 3 ekor padahal harusnya 4 ekor gitu ya. Ini berarti ada selisih. Maka kita bisa bikin kode barang lagi untuk anakan. Kan ini remaja dan dewasa tadi ya. Nah, kita bikin lagi daftar stok. Bikin lagi untuk anakan kambingnya itu. Nah, misalnya ini ANK anakan 01 misalnya. ANK 01. Nama barangnya apa? Misalnya kambing anakan. Nah, satuannya ekor. Ya. Pemasoknya siapa? Kita nggak kenal gitu misalnya. Kita cash aja beli-belinya ya. Nah, udah, kemudian kita simpan datanya. Nah, sudah punya 3 item barang lah, 3 item kode untuk kambing ya. Nah, kambing anaknya belum ada nih. Nah, berarti sekarang kita masukkan di penyesuaian stok. Kita masuk ke penyesuaian stok. Kalau kita lihat di sini ada selisih nih, minus 1 juta karena di neracanya ada 13 juta. Tapi stok kita yang tercatat di data stoknya cuma 12 juta dari 3 ekor tadi. Nah, berarti sekarang kita punya 4. Nah, kita masukkan berarti kita klik tambah. Tanggal berapa? Tambah lagi kambing anakan ya kan. Nah, kambing anakan. Nah, kita punya kambing anakan berapa? 1. Harganya 1 juta. Harga jualnya perkiraan juga 1 juta. Nah, kemudian kita save row, kemudian kita reload, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya 4 ekor anakan. Nah, ini kita bisa refresh. Nah, ini kita cek 0 ya. Nggak ada selisih. Nah, ini di neracanya juga tercatat 13 juta, jumlah barangnya kita juga 13 juta. Nah, kita cek neracanya sekarang. Kita cek di neraca. Nah, uang kita habis. Ya kan? Tapi kita sudah punya persediaan ternak nilainya 13 juta. Kemudian persediaan pakan 250.000, sisanya rumput tadi. Nah, kemudian totalnya adalah 13.250.000. Nah, padahal tadi kita punya modal cuma 10 juta. Sekarang kita punya aset nilainya 13.250. Berarti ada laba. Ada laba 3.250. Labanya masih berupa hewan ternak ini. Gitu ya. Nah, kemudian karena akhir bulan atau ini kita wajib melakukan pembagian hasil, bagi hasil. Kita ada laba, melakukan bagi hasil. Kalau nggak ada laba ya biarin aja nggak ada laba. Nah, karena kita ada laba, kita akan melakukan pembagian hasil. Nah, sedangkan kita di kas ini 0 nih. Nah, besok lagi kalau kita punya usaha, jangan sampai jangan sampai kita nggak memiliki kas, cash flow atau kas tunai gini. Nah, kita nggak memiliki cash flow atau kita nggak memiliki kas tunai. Karena apa? Ketika kita ada kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan membayar sesuatu, maka maksud kita harus jual kambing dulu, jual aset dulu gitu ya. Nah, kan kita nggak bisa cepet nanti. Jadi kita harus menyisihkan uangnya untuk selalu ada uang cash. Nah, jangan sampai nilainya minus ini. Kalau di kas ini nilainya minus berarti kita nombok, ya kan? Oke. Misalnya kita butuh bayar listrik waktu itu untuk kandang 200.000. Sedangkan di kasnya nggak ada, kita tomboki ya. Ada yang nomboi lagi nanti buat bayar listrik, berarti nanti di kas ini jadi minus, gitu ya. Oh, uangnya dari mana kok bisa minus, kayak gitu kan?
Mau nggak ada uang kok kita bisa bayar, tentunya kan dipertanyakan. Ternyata uang tombokan dari pengelolanya kan gitu. Nah, oke ya. Pokoknya ini nanti jangan sampai kosong lah. Diusahakan jangan sampai kosong. Tapi ini kita contohkan ternyata sampai habis bis ini. Kita nggak memiliki kas sama sekali. Berupa hewan semua, udah jadi barang semua, jadi aset semua. Nah, kita kemarin sudah melakukan setting bagi hasil. Nah, kita keluar dulu ya. Setting bagi hasil kita setting di halaman admin. Di halaman admin, nah kita sudah setting bagi hasilnya nih. Nah, nilai besaran-besaran bagi hasilnya. Ada penambahan modal, kemudian ada pendapatan desa, kemudian ada alokasi peningkatan SDM BUMDes gitu. Kemudian ada dana sosial kemasyarakatan. Ini asumsikan alokasi untuk pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan BUMDes yang berkaitan dengan pembinaan gitu ya. Nah, ini ada dana sosial kemasyarakatan. Misalnya kalau pas butuh uang buat sumbangan apa atau buat acara apa, bantuan sosial gitu. Nah, ini bisa diambilkan dari sini. Nah, dengan komposisi tadi adalah 50% untuk penambahan modal, 30% untuk pendapatan desa, 10% untuk SDM dan 10% untuk sosial kemasyarakatan. Totalnya 100% ya. Nah, ini sudah kita setting di sini. Nah, setelah kita setting di sini kita bisa bagikan kita bisa gunakan di halaman-halaman unitnya atau di halaman-halaman operasionalnya. Kita keluar lagi, kita masuk ke halaman dagang produksi dan budidaya tadi ya. Nah, ini kita sudah punya laba nih 3.250.000. Sekarang kita bagikan pakai menu bagi hasil. Nah, kemudian klik tambah. Nah, kita lihat di akhir bulan, misalnya ini anggap aja akhir bulan, tanggal 15 inilah anggap aja sampai saat itu udah akhir bulan ini misalnya. Tanggal kapan terakhir gitu, kemudian kita cek. Nah, kita ada laba 3.250.000. Kemudian kita klik nih bagi hasil. Kita klik bagi hasil. Nah, ini akan otomatis terbagi. Kalau dalam pos-posnya masing-masing ya. Penambahan modal 1.625.000. Kemudian menjadi pendapatan desa 975. Kemudian alokasi peningkatan SDM 325.000, dana sosial kemasyarakatan 325.000. Nah, kalau sudah klik bagi hasil, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini akan tercatat di sini ya, di bagi hasil. Nanti kalau kita sudah punya uang, kita bayarnya di sini pakai menu bayar bagi hasil. Nah, kalau sudah punya uang, nah ini kan kita belum punya uang, kita membahas hutang bagi hasil. Kita lihat di neracanya ya. Kita tampilkan. Kalau kita bayar uang itu, uang bagi hasil, tentunya kan butuh uang. Nah, kita tadi ada utang harus bayar ke desa misalnya kan gitu. Untuk penyertaan modal nanti kan masuk lagi ke kita. Harus bayar ke desa tadi 975 gitu kan. Nah, kita cek. Kita punya laba 3.250.000. Tapi belum, bentuk uangnya nggak ada, bentuknya aset. Kemudian di akhir bulan kita catat. Dibagikan di akhir bulan ya. Dibagikan. Nah, ini dibagikannya tiap bulan. Nanti akan terakumulasi 1 tahun. Nanti pembayarannya di akhir tahun bisa. Gitu ya. Nah, kemudian nih dari laba 3.250.000 ini, laba bersih ini, setelah dipotong beban tadi, beban biaya anak kandang, juga beban apa tadi namanya tuh, penggunaan pakan. Nah, ini akan menghasilkan laba bersih sekian, 3.250.000, karena kita memperoleh pendapatan nilai jual kambing tadi. Tapi nilai pendapatannya itu masih berupa aset gitu ya. Kalau kita jual jadi duit gitu ya. Kemudian laba ini diakui sebagai laba, kemudian kita bagikan. Nah, kita bagikan semua. Nggak ada yang kita simpan dulu atau kita sisihkan dulu. Kita bagikan semua. Anggap aja ini kita bagikan semua. Nah, berarti sekarang kita nggak punya laba, ini 0 kan. Nah, modalnya tetap nih 10 juta. Nah, kemudian di total pasifannya kok masih jadi 13.250.000 karena uangnya belum kita belikan, maka akan berubah menjadi hutang bagi hasil. Nah, uangnya masih kita pegang nih. Uangnya masih kita pegang, kita akui sebagai hutang. Hutang bagi hasil 3.250.000. Nah, kalau ini nanti dibayarkan, berarti ini akan berkurang.
Nah, karena kita nggak bisa bayar, kita nggak punya uang cash kok. Nah, gini ya. Nah, itulah yang menyebabkan kita memiliki hutang bagi hasil. Yaitu ketika kita harus membayar bagi hasil, kita nggak memiliki uang cash. Karena untuk membayar itu kita harus menggunakan kas, gitu ya. Menggunakan uang cash yang ada untuk bayar. Nah, maka timbullah hutang bagi hasil, gitu ya. Maka timbullah hutang lah intinya gitu. Maka timbullah hutang ini. Hutang ini hutang apa? Berupa hutang apa? Hutang bagi hasil. Jadi harusnya uang itu kita bagikan, dari laba itu kita bagikan. Karena belum ada duitnya ya kita pinjam dulu, kita utang dulu lah. Nanti kalau sudah punya duit baru kita bayarkan. Oke gitu ya, bisa dipahami ya. Mengapa hutang bagi hasil terjadi? Ya, karena kita memiliki laba berupa aset, tapi di kas kita belum memiliki uang. Nah gitu ya. Jadi kita belum bisa bayar. Nah, karena kita belum bisa bayar dan kita punya kewajiban bayar bagi hasil, maka itu dianggap hutang yang suatu saat akan kita bayarkan gitu ya. Ya, bisa dipahami bagaimana hutang bagi hasil timbul dan bagaimana kita tadi mencatat laba dari usaha peternakan, yaitu dihitung dari peningkatan nilai jual aset saat itu. Dari proses-proses yang kita lalui, kita membayar tenaga kerja, memberi pakan, merawat. Nah, dengan bukan beban itu, dengan beban biaya perawatan, biaya pakan, kita mendapatkan apa? Nah, ternyata kita mendapatkan selisih harga jual dari yang dulu kita belinya 2 juta meningkat menjadi 4 juta. Patokannya apa? Patokannya harga jual pasar saat itu. Nah, dan kemudian diakui sebagai pendapatan. Nah, nanti pendapatan ini akan jadi apa? Akan menjadi masuk ke uang kas kalau kita sudah membayar. Kalau kita jual hewan ternaknya ini. Oke, sekarang kita contohkan, kita jual ternaknya, oke ya. Karena kita sudah di daftar barang ini kita sudah punya stok, kita bisa lihat ya. Nah, kita punya stok 3. Anak kambing dewasa, anaknya 1. Sekarang kita misalnya jual kambing dewasanya. Nah, kita bisa langsung pakai menu penjualan ini. Kita pakai menu penjualan, kemudian klik tambahkan, kemudian tanggal berapa kita jual gitu ya. Nah, kepada siapa? Nih, kepada pelanggannya belum ada. Nah, ini harus kita buat dulu ya. Kita buat dulu daftar pelanggan. Misalnya kalau ada orang beli sapi utang atau beli kambing di utang itu ada catatannya. Ini kita asumsikan kita nggak kenal pelanggannya gitu ya. Ini pelanggannya cash aja bayarnya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kalau misalnya kita tahu namanya, misalnya kita kasih kode. Misalnya pelanggan 01. Misalnya tukang kambing misalnya yang di pasar gitu ya. Ini kalau nggak ngerti nggak usah diisi alamatnya mana, misalnya pasar hewan. Kalau tahu nomor teleponnya dicatat, ya kan? Misalnya 081 328 21 27 misalnya gitu ya. Jadi kalau dia punya utang kita bisa nagih telepon, kalau kita punya barang bisa nawarin dia gitu ya. Nah, kalau misalnya tukang hewan ini beli belum dibayar, di sini akan tercatat sebagai piutang. Ini asumsikan kita nanti jualnya lunas gitu ya. Nah, kita ke menu penjualan. Jadi sebelum melakukan penjualan kita harus punya daftar-daftar pelanggan dulu karena akan digunakan di sini. Nah, kita jual tanggal berapa? Nah, nih misalnya kita jual ke tukang kambing nih ya. Oke. Kemudian klik tambah. Misalnya beli kambing dewasanya ini ya. Kita beli kambing dewasanya. Dibeli 2 ekor. Dibeli 2 ekor. Harga jualnya ternyata lebih malahan. Nah, kita bisa tulis di sini. Kalau harganya ternyata lebih mahal dari 4 juta, meningkat lagi, kita bisa tulis di sini. Nanti akan menimbulkan penambahan laba. Nah, ini asumsikan harganya tetap sama ya. Tetap sama segini. Nah, kemudian kita save row, kemudian kita reload. Nah, tanggalnya dibayar berapa? Misalnya cuma dibayar baru 5 juta misalnya. Nah, dia masih punya piutang 3 juta nanti. Kemudian kita simpan. Nah, ya. Nah, kita lihat sekarang di neracanya. Ini setelah kita melakukan proses bagi hasil tadi ya, kita punya hutang bagi hasil. Ini kemudian kita jual. Nah,
Di kas sekarang ada uang 5 juta. Hasil dari mana? Dari kita jual 2 ekor tadi. Ya, 2 ekor tadi harusnya dibayar 8 juta, tapi kita belum dibayar tunai, baru dibayar 5 juta. Harusnya 8 juta. Terusnya 3 juta kemana? 3 jutanya menjadi piutang. Ya, gitu ya. 3 jutanya menjadi piutang. Nah, sekarang persediaan hewan ternak kita tinggal 5 juta. Karena kita tinggal 1 ekor tadi, kita lihat di daftar stok ya. Nah, kambing dewasanya tinggal 1 ekor, kambing anaknya tinggal 1 ekor. Nah, yang tadinya satunya harganya 4 juta, yang satunya harganya 1 juta, jadi tinggal 5 juta. Nah, ini tinggal 5 juta persediaan hewannya. Pakannya masih. Kita punya uang sekarang, juga punya piutang gitu ya. Nah, labanya ini tetap, karena kita asumsikan tadi tetap laba 4 juta itu sudah dimasukkan dulu sebagai laba. Nah, ketika kita jual harganya tetap sama dengan harga 4 juta itu, tidak ada perubahan laba. Gini ya. Tapi sekarang kita sudah punya uang kas nilainya 5 juta. Nah, sekarang kita mau membayar nih. Bayar bagi hasil misalnya. Nah, kita cek bayar bagi hasil. Kita mau bayar yang ke mana tadi? Pendapatan desa dulu. Pendapatan desa kita berikan, kita setor ke pendapatan desa 975. Kita klik tambah. Gitu ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 15. Nah, ini cari kode bagi hasilnya. Pendapatan desa. Oke. 975.000. Kita bayar lunas misalnya gitu ya. Karena kita sudah punya uang kas. Nah, kemudian kita simpan. Nah, gini ya. Yang lain biarin dulu. Yang lain biarin dulu, nggak kita bayar gitu misalnya. Nah, uang tunai kita sekarang berkurang nih, 4 juta. Tinggal 4 juta 25.000 karena sudah dibayarkan ke desa 9 juta 9.075.000. Nah, kita bisa ngecek apa aja yang terjadi di kas unit peternakan ini. Kok tinggal segitu? Kita pakai buku besar nih. Nah, kita klik lihat kas unit peternakan dari kapan sampai kapan. Ya. Nah, ini kita lihat. Dulu dapat penyertaan modal 10 juta, kemudian buat beli kambing 3 ekor, kemudian beli pakan ternak 1 juta, kemudian bayar tenaga kandang 2 juta, beli anakan lagi 1 juta gitu ya. Terus habis nih saldonya. Kemudian dapat lagi setelah kita menjual kambing 5 juta. Terus buat pembayaran pendapatan desa 975 gitu ya. Nah, tadi kita sudah bayar bagi hasilnya. Kalau kita cek di neraca, sudah tadi kita lihat gitu ya. Nah, ini di kasnya berkurang, kita keluarkan duitnya. Nah, kemudian di hutang bagi hasilnya masih nih. Nah, kalau ini mau kita keluarkan juga bisa. Uangnya kita anggap kita bayarkan semua, keluar, otomatis dibagikan semua, keluar. Tapi kan nanti juga masuk lagi uangnya. Penambahan modalnya kan masuk lagi. Kemudian untuk peningkatan SDM-nya masuk lagi. Untuk dana sosialnya masuk lagi gitu ya. Nanti yang penambahan modalnya masukkan ke sini. Penambahan modal BUMDes, terus dana pendidikan dan latihan, terus dana kemasyarakatan. Caranya bagaimana? Kita bayar lagi nih. Bayar bagi hasilnya. Bayar bagi hasilnya, klik tambahkan, tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Kita keluarkan semua dari uang kas ini berarti ya. Nah, ini kita contohkan ini. Penambahan modal nih ya, kita contohkan satu. Penambahan modal, klik OK. Dibayar semua 1.625.000. Ini ya. Nah, klik simpan 1.625.000. Nah, oke ya. Kalau kita lihat di neraca sudah berkurang nih duit kita di kas lagi. Nah, uangnya di kas tinggal 2.400.000. Nah, kita keluarkan 2 poin tadi, yaitu untuk membayar ke desa, setoran ke desa, dan untuk penambahan modal. Nah, penambahan modal itu hutang bagi hasilnya dikeluarkan, dari hutang bagi hasil dikeluarkan. Nah, uangnya kan masuk lagi. Istilahnya hanya numpang lewat aja. Uangnya masuk lagi. Sekarang uangnya masuk kemana? Ke kas masuk. Kita terima sekarang BUMDesnya. Kas masuk, klik tambah. Tanggal berapa? Masuk kemana? Nah, misalnya dimasukkan ke kas alokasi bagi hasil nih. Dia mendapatkan uang nih dimasukkan ke sini biar tahu ya. Itu adalah kas dari alokasi bagi hasil. Sebagai apa? Nah, sebagai tadi penambahan. Nah, ini penambahan modal BUMDes. Ini ya.
bagi hasil laba gitu ya. Dari mana? Dari bagi hasil laba, nilainya 1.625.000. Nah, gini. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat neracanya. Sekarang kita punya lagi nih kas alokasi bagi hasil. Jadi uang yang tadi dibagikan itu masuk ke sini ke kas alokasi bagi hasil 1.625.000 sebagai apa? Nah, ini sebagai penambahan modal BUMDes dari laba tadi. Ini ada juga laba ditahan sebenarnya. Laba kita memperoleh laba balik lagi kan gitu. Nah, ini adalah masuk dalam kategori laba ditahan. Kita memperoleh 1.625.000. Kita masih memiliki utang bagi hasil belum dibayar tadi. Nah, kalau ini yang 2 poin tadi untuk SDM dan dana sosial kemasyarakatan ini dikeluarkan, berarti dikeluarkan dari kas ini, nanti di sini akan 0, kemudian uangnya masuk lagi dimasukkan ke kas alokasi bagi hasil gitu ya. Langkahnya sama seperti penambahan modal BUMDes ini. Jadi menjadi laba ditahan itu. Yang keluar hanya apa? Hanya yang diserahkan ke desa. Laba yang diserahkan ke desa itu keluar dari pengelolaan kita. Nah, kalau yang penambahan modal BUMDes, peningkatan SDM dan juga dana sosial kemasyarakatan masuk lagi ke dalam kas BUMDes ya. Bisa diletakkan di kas bantu, ini ada kas alokasi bagi hasil untuk mengetahui sebenarnya kita punya yang sudah laba ditahan kita itu berapa toh gitu. Nah, ini diletakkan di kas alokasi bagi hasil. Di kelompok modalnya masuk ke dalam penambahan modal BUMDes, dana pendidikan, dan dana sosial kemasyarakatan gitu ya. Nanti utang bagi hasilnya ini akan 0. Nah, kalau nggak percaya kita buktikan ya. Kita buktikan bayar semua deh. Nah, klik tambah nih. Kalau yang sudah dibayar bagi hasil tadi, ini akan keblok ini nih. Nah, ini sudah dibayar, menandakan ini sudah dibayar. Pendapatan desa 0 karena sudah dibayar. Ini kita alokasi peningkatan SDM. Oke. 325.000 dibayar semua ya. Nah, 0, kemudian kita simpan, kemudian kita bayar lagi nih, bayar lagi dana sosial kemasyarakatan. Klik oke, dibayar lagi 325. Nanti yang diutang bagi hasil itu akan terhapus, kosong, kasnya juga akan berkurang kas kita. Kalau kita lihat di neraca ya, karena dianggap uangnya sudah diberikan keluar. Nih kas di unit peternakan tinggal 1.750.000 yang tadinya 2.400.000 itu. Nah, uangnya kemana? Uangnya dikeluarkan buat bayar tadi itu, dianggap itu keluar gitu ya. Nah, kita cek di hutang bagi hasilnya. Sekarang kita sudah nggak punya hutang bagi hasil. Nah, uangnya kemana? Uangnya kan masuk lagi. Nah, uangnya masuk lagi, kita masukkan lagi ke kas masuk. Klik tambah. Tanggalnya berapa? Dimasukkan kemana? Kas alokasi bagi hasil. Kemudian klik tambah. Nah, ini sebagai apa tadi? Nah, dana pendidikan dan latihan. Ini alokasi untuk itu ya. Ini alokasi dari bagi hasil. Misalnya 325.000. 325.000, klik tambahkan. Kemudian tambah lagi, satu lagi tadi ya, sebagai dana sosial kemasyarakatan. Ini adalah perolehan bagi hasil gitu misalnya. Berapa jumlahnya? 325.000 juga. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Oke ya, kita cek di neraca sekarang. Kas alokasi bagi hasil kita meningkat nih, totalnya jadi 2.275.000. Ini adalah ya laba ditahan kita lah gitu. Nah, tambahannya dari apa? Dari hutang bagi hasil yang sudah dikeluarkan masuk lagi ke BUMDes. Hutang bagi hasilnya dibayar dengan kas. Kas unitnya sekarang tinggal tersisa 1.750.000 masuk ke kas alokasi bagi hasil sebagai apa? Nih, penambahan modal BUMDes sekian. Dana pendidikan kita memiliki sekian. Dana sosial kemasyarakatan punya sekian. Nah, bagaimana nanti kalau kita setelah kita bayarkan ini, bagaimana kita menggunakan ini misalnya? Nah, sekarang kita menggunakan dana sosial kemasyarakatan misalnya untuk sumbangan kegiatan
balai desa atau apa gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita keluarkan. Kita keluarkan. Kemudian klik tambah. Tanggalnya tanggal berapa? Diambilkan dari mana? Diambilkan dari kas alokasi bagi hasil. Kemudian klik tambah. Nah, ini mengeluarkan apa? Kita keluarkan dari kas alokasi bagi hasil itu mana yang akan dikeluarkan pos apa gitu ya. Nah, ini kita pakai yang misalnya kita menggunakan dana sosial kemasyarakatan. Ini misalnya sumbangan misalnya kematian gitu ya. Misalnya sumbangan kematian warga atau siapa. Kita mengeluarkan 150.000 misalnya. Nih, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, kita cek di neracanya ya. Nah, kas alokasi bagi hasilnya berkurang sekarang tinggal 2.125.000 yang tadinya dari berapa tadi? 2.275.000 atau berapa tadi ya. Nah, ini kalau kita cek tadi pengeluarannya bisa di buku besar. Nah, di sini berkurang. Nah, di sini juga berkurang nih, tinggal 175 karena tadi dikeluarkan 150 gitu ya. Nah, kita ambilnya dari sini gitu ya. Tidak ngambil modal atau tidak ngambil yang lain. Nah, kita bisa ngambilnya dari sini. Nah, kalau uangnya gimana Mas? Uangnya jadi satu di bendahara digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendanaan dan lain sebagainya bisa, tapi di catatannya tercatat jelas seperti ini gitu ya. Jadi sekarang bendahara atau manajer keuangannya pegang uang cash tunai sekian 3.875.000. Kalau nggak ada sekian, misalnya hanya 3,5 juta, berarti yang beberapa ribu itu kepake mungkin ada transaksi yang kita lupa nyatet, yang kita bisa koreksi lagi. Atau mungkin kepake adalah untuk kepentingan pribadi ya dibalikin gitu ya. Ini posisi kas tunai terakhir yang harus kita miliki. Nah, kita punya piutang 3 juta, uangnya masih di orang. Kemudian kita punya persediaan hewan ternak 5 juta. Punya persediaan pakan 250.000 gitu ya. Ini totalnya 12.125 sekarang total aktiva kita. Nah, total modal kita dari semua tadi itu aktiva dari modal BUMDes yang awal 10 juta ditambah dengan ini penambahan modal BUMDes dan dana pendidikan, juga dana sosial kemasyarakatan ini masuk kelompok modal. Nah, sekarang modal kita jadi 12.125 bertumbuh berarti yang tadinya cuma 10 juta. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kenapa hutang bagi hasil itu terjadi dan kemudian bagaimana kita membayarnya. Semoga dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.